Blok 15, akses terhadap makanan. Tujuan pertanyaan pada blok ini adalah untuk memperkirakan prevalensi food insecurity. Food security tercapai ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi untuk makanan yang cukup, aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan makanan mereka dan preferensi makanan untuk hidup aktif dan sehat. Indikator yang dihasilkan dari blok ini adalah indikator SDGs 212 bintang, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan, atau biasa disebut Food Insecurity Experience Scale. Sebelum bertanya lebih jauh, tuliskan nama dan nomor urut pemberi informasi, yang merupakan kepala rumah tangga, atau pasangan kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga usia 15 tahun ke atas, pada bagian awal blok ini. Pertanyaan pertama, rincian 1501. Selama setahun terakhir, apakah ada saat di mana Anda atau anggota rumah tangga lainnya khawatir tidak akan memiliki cukup makanan untuk disantap karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya? Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat ketidakpastian dan kekhawatiran rumah tangga tentang makanan. Kekhawatiran yang dimaksud adalah kekhawatiran karena keadaan yang memengaruhi kemampuan anggota rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya untuk memperoleh makanan, seperti kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan lainnya atau karena alasan lain yang menyebabkan tidak memiliki cukup uang, ketidakcukupan produksi makanan untuk konsumsi rumah tangga, terganggunya hubungan sosial, terhentinya bantuan makanan, atau lainnya, terjadinya krisis politik, atau krisis lingkungan. Contoh sumber daya lainnya misalnya, hasil pertanian rumah tangga. Untuk menjawab ya, responden atau rumah tangga, tidak harus sudah pernah mengalami ketidakcukupan makanan. Karena adanya kekhawatiran akan ketidakcukupan makanan, merupakan manifestasi dari food insecurity. Pertanyaan kedua, rincian 1502. Selama setahun terakhir, apakah ada saat di mana Anda atau anggota rumah tangga lainnya tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya? Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat ketidakcukupan kualitas makanan yang dikonsumsi rumah tangga. Kriteria makanan dikatakan sehat dan bergizi, bergantung pada opini responden. Pertanyaan ini berkenaan dengan kualitas dari makanan, dan tidak bergantung dari kuantitas dari makanan yang dimakan. Pertanyaan ketiga, rincian 1503. Selama setahun terakhir, apakah ada saat di mana Anda atau anggota rumah tangga lainnya hanya menyantap sedikit jenis makanan karena tidak memiliki uang atau sumber daya lainnya? Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat ketidakcukupan varian atau jenis makanan yang dikonsumsi rumah tangga. Menyantap sedikit jenis makanan yang dimaksud adalah hanya menyantap makanan dengan jenis yang sama atau hanya menyantap makanan dengan jenis yang sedikit setiap hari. Implikasinya, keanekaragaman makanan yang dikonsumsi akan meningkat jika rumah tangga memiliki akses yang baik terhadap makanan. Misalnya seseorang terbiasa makan dengan lauk pauk lengkap, nabati dan hewani. Namun karena di suatu waktu tidak memiliki uang atau sumber daya lainnya, harus mengurangi jenis lauk pauk yang dikonsumsi. Orang yang memiliki kebiasaan membatasi jenis makanannya, misalnya karena alasan kesehatan, agama, dan sebagainya, tidak termasuk menyantap sedikit jenis makanan pada pertanyaan ini. Pertanyaan keempat, rincian 1504. Selama setahun terakhir, apakah ada saat di mana Anda atau anggota rumah tangga lainnya pernah melewatkan satu waktu makan pada suatu hari tertentu karena tidak memiliki uang atau sumber daya lain yang cukup untuk mendapatkan makanan? Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat ketidakcukupitas makanan yang dikonsumsi rumah tangga. Melewatkan makan yang dimaksud adalah melewatkan makan berat seperti sarapan, makan siang, atau makan malam. Batasan jumlah waktu makan per hari disesuaikan dengan budaya yang terdapat di daerah setempat. Misalnya seseorang terbiasa dalam makan berat 3 kali sehari, namun di suatu waktu tidak memiliki uang atau sumber daya lainnya, harus mengurangi makan beratnya menjadi 2 kali sehari. Pertanyaan kelima, rincian 1505. Selama setahun terakhir, apakah ada saat di mana Anda atau anggota rumah tangga lainnya makan lebih sedikit daripada seharusnya karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya? Makan lebih sedikit daripada seharusnya yang dimaksud adalah
Ketika responden atau anggota rumah tangga makan lebih sedikit dari porsi yang seharusnya, berdasarkan pendapat atau persepsi responden. Pertanyaan ini hanya menanyakan tentang kuantitas makanan yang disantap, tidak bergantung pada kualitas makanan. Misalnya seseorang terbiasa makan dengan porsi penuh dalam piring atau wadah yang digunakan untuk makan. Namun karena di suatu waktu tidak memiliki uang atau daya lainnya, harus mengurangi porsi makannya menjadi 2/3 dari porsi biasanya. Orang yang memiliki kebiasaan membatasi kuantitas makanannya, misalnya karena alasan menurunkan berat badan, kesehatan, agama, dan sebagainya, tidak termasuk makan lebih sedikit daripada seharusnya pada pertanyaan ini. Pertanyaan ke-6, rincian 1506. Selama setahun terakhir, apakah ada saat di mana rumah tangga kehabisan makanan karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya? Rumah tangga dikatakan kehabisan makanan, ketika rumah tangga pernah tidak memiliki makanan sama sekali. Misalnya, kepala rumah tangga suatu rumah tangga terkena PHK, dan tidak mendapatkan uang pesangon. Karena tidak memiliki sumber penghasilan lain, rumah tangga tersebut tidak mampu membeli makan, sehingga kehabisan makanan. Pertanyaan ke-7, rincian 1507. Selama setahun terakhir, apakah ada saat di mana Anda atau anggota rumah tangga lainnya merasa lapar tetapi tidak makan, karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan makanan? Pertanyaan ini menanyakan mengenai pengalaman fisik, atau perasaan lapar karena tidak dapat makan secara cukup yang disebabkan karena uang, atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan makanan. Misalnya, seseorang pernah mengalami kejadian, walaupun dalam kondisi sudah merasa lapar, namun tetap tidak makan, karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan makanan. Orang yang memiliki kebiasaan membatasi makannya, misalnya karena alasan menurunkan berat badan, puasa untuk alasan kesehatan, atau alasan agama, dan sebagainya, tidak termasuk merasa lapar tetapi tidak makan, pada pertanyaan ini. Pertanyaan ke-8, rincian 1508. Selama setahun terakhir, apakah ada saat di mana Anda atau anggota rumah tangga lainnya tidak makan seharian karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya? Pertanyaan ini menanyakan mengenai kejadian ketika rumah tangga atau salah satu anggota rumah tangga tidak makan seharian ketika tidak memiliki uang atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan makanan. Orang yang tidak makan seharian karena alasan menurunkan berat badan, puasa untuk alasan kesehatan atau alasan agama, dan sebagainya, tidak termasuk tidak makan seharian pada pertanyaan ini. Demikian penjelasan blok 15 kuesioner Korsusenas Maret 2025. Terima kasih.